Subhana wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di tempat ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir kita masih di surat An-Naba. Kita lanjutkan di ayat yang ke-31 sambil nanti kita mengulang sedikit secara keseluruhan dari awal sampai di ayat 31 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafada hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kitaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Di ayat ini adalah bagian kedua ya, dari setelah Allah menghabarkan tentang inna jahannama kanat mirsada, tentang jahannam, betapa dahsyatnya jahannam itu. Setelah itu Allah menyebutkan di balik ya, kalau tadi adalah jahannam, kalau yang ayat yang ke-31 ini adalah inna lil muttaqina mafada, bahwa ditekankan di sini bahwa orang yang al-muttaqin ya, mafada, orang muttaqin itulah yang orang yang sesungguhnya mendapatkan kemenangan. Inna lil muttaqina rabbihim liimtisali awamirihi wajtinabin nawahi. Siapa orang yang muttaqin itu? Di sisi Tuhan mereka adalah imtisalu awamirihi. Jadi yang meletakkan hukum atas segalanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua adalah meletakkan hukum atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dikatakan Allah itu menjadi prioritas bagi dia, dan apa yang ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad itu menjadi prioritas bagi hidupnya. Wajtina bin nawahi, dan dia berupaya ya, dengan sesungguhnya untuk menghindari semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Makana fauz yafuzuna fihi bimatlabihim wa huwal jannah. Jadi untuk mengekang diri kita tidak melanggar aturan Allah, itu sudah masuk kategori orang-orang yang menang. Karena apa? Karena ada tuntutan Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghindar, melaksanakan dan menghindar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwal jannah, dan baginya adalah surga. Malladzi nata'allamu minal ayat. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Pertama adalah taqwallah bisababin najah. Ternyata ketakwaan kepada Allah itu adalah sebab dari
keberhasilan, selamatnya kita. Karena begini Pak, kalau orang mahasiswa, calon mahasiswa mau ujian, dia hanya mendapatkan dua hal, lulus dan tidak lulus. Kalaupun dia tidak lulus ke satu kampus, dia bisa mencari kampus yang lain. Tapi untuk yaumul akhir hanya ada dua tempat. Ya, hanya dua tempat. Inna jahannama kanat mirsada atau inna lil muttaqina mafada. Dan ada tempat yang lain. Walaupun Mu'tazilah mengatakan baina manzilatain, dia tidak di surga, dia tidak di neraka. Keyakinan yang diberikan oleh para ulama Ahlus Sunnah bahwa ketakwaan itulah yang menjadi sebab innalil muttaqina mafazah. Kalau tadi Pak Naryo membaca ayat, siapa sebenarnya orang-orang yang disebut dengan ulul albab? Ulul albab, kata lub itu artinya kalau kita melihat membongkar kelapa, bagian dagingnya itu yang disebut dengan lub. Sedangkan bagian luarnya itu, ya para ulama mengatakan itu disebut dengan sodrun, dan bagian dalamnya adalah alub. Siapa mereka? Tadi disebutkan alladzina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udan. Siapa yang dimaksud dengan adzakirina? Yang pertama adalah az-zakirina humul ladzina yuqimunas shalah. Ya, berzikir itu walaupun dikatakan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, tapi az-zakir ketika di dalam salat, ya, jadi saya membaca Al-Fatihah, doa kita. Kalau ada yang membaca dengan versi yang berbeda, monggo saja. Ada yang membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sana namanya. Sana itu artinya pujian. Kepada siapa Pak? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzakirina. Yang kedua, ini menjadi wajib. Al-Fatihah. Kalau kita tinggalkan, maka kita telah meninggalkan rukun salat itu sendiri. Nah, di antara Al-Fatihah yang kita baca adalah pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman? Dari sisi bentuknya saja, bentuk Ar-Rahman itu adalah fu'lan. Fu'lan itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang superlatif. Salah satunya adalah mufajaah. Mufajaah itu diberikan dengan cepat. Diberikan dengan cepat. Contoh, jenengan datang ke masjid ini, sholat subuh, ya, diberikan oleh Allah waktu yang tepat, kesempatan yang tepat, kesehatan yang tepat, dan kenikmatan iman ketika berada di dalam masjid ini, ketika melaksanakan sholatnya, mufajaah, diberikan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan kalau dalam majelis, kedekatan kita dengan Allah semakin dekat, tapi keluar dari majelis wallahu qadar, gitu ya. Wallahu qadar. Tapi itulah nikmat yang Allah berikan kepada orang yang berada di majelis. Dan Allah mengatakan Ar-Rahman, itu superlatif kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia pada tingkat kasih sayang yang paling tinggi. Yang kedua Ar-Rahim, wazannya fa'il. Fa'il itu maknanya adalah selamanya, abadi.
Jadi kasih sayang Allah yang sangat tinggi dan abadi Allah tuangkan di dalam surat Al-Fatihah. Makanya alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Baik dia sedang berdiri. Kenapa disebut dengan qiyaman? Maka kalau panjenengan buka Al-Qur'an, ini kalau yang saya bawa ini tafsirnya. Kalau buka di dalam Al-Quran, jenengan dan saya akan menemukan kata ayat. Apa itu ayat? Ayat itu artinya adalah tanda. Tandanya siapa, Pak? Tandanya Allah. Begini, jangan sampai kita membaca Al-Quran tidak menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap huruf dan katanya. Jadi boleh membaca Al-Quran supaya khatam lebih cepat 30 juz. Tapi perlu kita ingat, jangan sampai di setiap huruf, di setiap kata dari ayat-ayat tersebut kita tidak menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menginginkan itu. Menginginkan ketika kita membaca wadduha, ketika waktu duha. Siapa yang diinginkan oleh Allah? Untuk kita menemukan Allah di waktu duha. Wadduha wal laili idza saja. Ketika malam gelap saja itu tidak bisa terlihat oleh mata, Pak. Tidak bisa dilihat oleh mata. Siapa yang membuat sesuatu yang bisa terang di siang hari, malam tidak bisa terlihat? Sesungguhnya siapa yang membuat itu? Allah. Sehingga apa? Setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap keadaan kita hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yazkurunallaha qiyaman. Ketika dia berdiri, wa qu'udan. Ketika dia duduk, berdiri, duduk, berbaringnya, maka sesungguhnya dia menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang disebut dengan ulul albab. Ya. Wa kaifa natakhallaqu bi ayat. Nah, lalu bagaimana kita itu berakhlak dengan ayat ini? Yang pertama adalah annattaqillaha fi kulli af'alina. Kita, kata Umar ketika ditanya, apa sebenarnya ketakwaan itu? Ya, kata Abu Bakar Siddiq, ya seperti engkau berjalan di atas bukit dan engkau berhati-hati, wahai Umar. Di Masya Allah, Pak. Dua sahabat saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Menurut panjenengan, sebenarnya apa Umar itu tidak tahu apa ketakwaan itu? Tahu, Pak. Tapi begitulah mereka saling berdiskusi. Untuk apa sebenarnya bertanya itu? Untuk menasehati dirinya. Karena Umar pernah ditanya, bagaimana cara kita bersyukur, wahai Umar? Kata sahabat, kata Umar, jangan selalu sering melihat ke atas, tapi sering-seringlah melihat ke bawah. Di saat kita sakit, ada yang lebih sakit. Di saat kita diberikan kelonggaran, ternyata ada yang lebih sempit hidupnya. Kata Umar, ditanya oleh Umar kepada Abu Bakar Siddiq, apa ketakwaan itu? Ya seperti engkau naik ke atas bukit, apa yang kau lakukan, wahai Umar? Aku akan berhati-hati. Maka ainattaqiyallah fi kulli af'alina. Kita hati-hati di setiap pekerjaan kita. Wa aqwalina, di perkataan kita. Nah, kecuali Pak di rumah. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau sama istri, sama anak itu di rumah gak usah terlalu serius, kata Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengingatkan bahwa kalau di rumah sifatnya lughbah. Lughbah itu artinya bercanda,
bergurau, itu bagian farah. Farah itu artinya adalah kebahagiaan. Ya. Seriusnya Nabi Muhammad SAW di depan para sahabat. Kalau ketemu dengan Fatimah kecilnya, Nabi bermain seperti Fatimah bermain. Ketika seriusnya Nabi berhadapan dengan umat, tapi apakah ketika bertemu dengan Khadijah, bertemu dengan Aisyah, bertemu dengan Zainab, apakah seserius itu Nabi Muhammad? Tidak, Pak. Nabi Muhammad ala mizadihi wa faraihi. Nabi Muhammad sering bercanda, Nabi Muhammad sering menyenangkan, Nabi Muhammad sering membahagiakan. Seperti beliau itu bukan seorang laki-laki. Begitu juga Umar, begitu juga dengan Abu Bakar Siddiq. Jadi beda ya Pak, ketika berada di luar dengan di rumah, ya di rumah. Li'anna taqwa sababul fauz, karena ketakwaan itu adalah sebab daripada kemenangan kita untuk menetapkan diri kita nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang disebut orang menang itu Mas, bukan menang dari apa yang kita lihat hari ini. Yang disebut dengan menang itu, saya sebutkan katanya lah, sukses. Coba kita lihat hari ini, yang disebut oleh orang sukses itu siapa hari ini? Kira-kira apa Pak? Kira-kira apa yang sukses? Kalau dia kaya raya, sukses. Apa lagi? Jabatannya tinggi, dagangannya laris. Apa lagi yang disebut sukses? Punya istri. Punya istri kata beliau. Itu pengumuman Bu. Ada lagi? Apa? Ilmu. Coba kita lihat Ashabul Kahfi itu Pak. Fitnah Ashabul Kahfi itu kan 4. Ya. Pertama fitnatul iman, diuji keimanan itu. Yang kedua adalah, kisah yang kedua terkait dengan harta. Yang ketiga terkait dengan ilmu. Yang keempat Dzulkarnain terkait dengan kekuasaan. Ada 4. Ada 4. Maka dari yang 4 tadi, baik itu harta, baik itu ilmu, baik itu kekuasaan, kalau tidak punya iman, maka dia bukan termasuk yang sukses. Siapa yang sukses sebenarnya? Bukan persoalan kaya atau miskin, tapi orang melihat hari ini kiramaka, kemuliaanmu, ala ghinaka, atas kekayaanmu. Coba kita lihat hari ini, siapa yang dimuliakan oleh manusia? Yang kaya, yang sukses, yang ya kan? Tapi sebenarnya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang sukses itu adalah yang punya iman, yang jagain imannya sampai kita menutup mata kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang ke mata. Ya masih sih saya tanya. Enggak kan? Ditolak. Belum sampai ke bapak saya sudah tolak katanya. Coba. Iya karena apa? Karena kita memandang itu. Ya, memandang bahwa kaya itu mulia dan miskin itu hina. Pertanyaannya, sejak kapan kekayaan itu tanda kemuliaan? Dari sisi iman ya Pak. Dari sejak kapan tanda kekayaan itu arti kemuliaan, bahwa yang miskin itu adalah hina? Pertanyaannya, siapa yang pingin miskin? Tidak ada Pak. Tidak ada orang yang pingin miskin. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memang menciptakan si kaya dengan si miskin, bukan karena dia lebih mulia atau lebih hina. Pertanyaan saya, ada yang pingin jelek? Saya ke mahasiswa saya bilang, ada yang pingin jelek di sini? Saya bilang kan,
Pak, ada Pak, pingin semua cantik, pingin semuanya ganteng. Pertanyaannya, siapa yang meletakkan ganteng dengan jelek itu? Saya bilang kan, menurut kalian, tidak ada. Allah hanya memberikan standar kepada kita apa? Allah mengatakan watin, wazaitun, watur sinin, wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukankah Allah ciptakan kita ini sempurna? Pandangan orang saja bahwa ini si hitam, ini si putih, ini si ganteng, ini sejelek, kan begitu? Ini si kaya, ini semiskin, tidak ada. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadna asfala safilin illa ladzina amanu. Tidak ada yang lain saja. Wa amilus shalihat, dia beriman, dia beramal saleh. Itu bahkan amanu wa amilus shalihat ini disumpahi oleh Allah dengan 4 tempat yang mulia. Ya, watin, wazaitun. Watin itu artinya adalah Palestina. Wazaitun di mana Nabi Nuh alaihi salam. Watur sinin kalimullah Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Betapa mulianya saya bilang kan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Yang dilihat oleh orang adalah yaitu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kita mengulang sedikit di bagian pertama. Jadi sampai ke titik ini ya, bahwa di awal di surat awal di surat An-Naba disebutkan amma yatasaalun, 5 pertama ya, amma yatasaalun 'anil naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Apa hikmahnya? Disebutkan bahwa kita diminta jangan terlalu menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak penting. Ya, kalau yang pertama tadi kan amma yatasaalun, mereka bertanya-tanya. Ya, bertanya-tanya ngapain? Ya, Al-Qur'an itu bicara tentang surga, ngapain Al-Qur'an itu bicara tentang neraka? Kok tenanan ada apa enggak? Ya, itu jangan terlalu sibuk di wilayah itu. Ya, maka kita diajarkan di dalam Islam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik seorang muslim itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka Nabi Muhammad masih ada ketika itu, para sahabat itu walaupun sedang santai pinginnya duduk bersama Rasulullah SAW. Maka hadisnya bainama julusun. Kalau dalam bahasa Arab kata bainama plus julusun, walaupun itu adalah ismun, tetapi kata kerjanya ada jalasa, artinya duduk. Maka itu dikategorikan adalah duduk santai-santai. Nah, jadi kalau kita duduk di sana, di selatan itu duduk bainama julusun. Nah, walaupun duduknya santai, tapi bicaranya adalah hadis, Quran, kebaikan, infak, sedekah. Ya. Jadi masya Allah. Yang kedua, di ayat yang ke-6 sampai berikutnya, Al-Quran mengisyaratkan kita untuk menjadi pribadi yang memberikan solusi, tidak bikin nambah masalah. Ya. Jadi memberikan solusi, orangnya cerdas. Nah, makanya Allah mengatakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ditelaah, diteliti bagaimana Allah menurunkan hujan ini. Itu bagian dari kecerdasan. Dan berikutnya adalah gemar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini kita kumpul, ngaji bareng, belajar bersama. Ya kita tidak tahu Pak,
Semoga yang kita minta kepada Allah itu kita ditutup hidup kita di hadapan Allah di waktu terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pinginnya kita Pak ditutup di waktu sholat, ditutup di waktu sujud. Nah, di waktu sujud. Dan yang keempat, larangan Al-Qur'an ya untuk melibatkan diri kita pada segala hal yang memicu pada perselisihan. Ya. Ustaz, tapi kondisi negara kita hari ini begini. Ya. Maka qulil haqqa walau kana muran. Katakan benar walaupun itu pahit. Ya. Jadi memicu itu artinya adalah sesuatu yang tidak benar lalu kita sampaikan. Itu memicu perselisihan. Kalaupun terkadang itu pahit, ya, tapi itu masih furu'iyah. Furu' itu cabang-cabang, bukan usul, bukan prinsip-prinsip. Jangan terlalu banyak diperselisihkan. Yang kelima, larangan Al-Quran. Nah ini, kalau sekarang kan banyak konten Pak. Konten yang memicu perdebatan, lalu kita masuk ke dalam ikut berdebat gitu kan. Dan terakhir adalah Al-Quran sebelum ke inna yaumal fasli kana miqata. Al-Quran mengingatkan kita untuk ya agar tidak terlalu sibuk dengan dunia sehingga bekal utama kita akhirat kita lupakan. Ustaz, apa enggak boleh kita bekerja di dunia ini? Boleh, tapi jangan lupakan bekal utama kita, yaitu akhirat. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran, tafsir yang kita pegang atau Al-Quran yang kita pegang setiap hari adalah firman Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan kita dibandingkan dengan umat sebelumnya nggak pegang Quran, nggak pegang kitabnya mereka. Tapi Masya Allah, nikmat terbesar kita adalah kita diberikan warisan, dan warisan itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang gratis ini gratis Pak. Ya, beli kertasnya aja yang dibeli gitu ya. Tapi firman-Nya ini gratis. Kita diajak belajar mengenal Allah jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pertemuan-pertemuan kita ini adalah pertemuan-pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.